Tuhan, hari ini kami sekali lagi datang di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, biar sekali lagi dimanapun kami berada, biar penyembahan itu selalu keluar dari mulut setiap kami. Tapi bukan hanya lewat keluar mulut, tapi bahkan juga keluar dari hati setiap kami ya Tuhan. Hari ini Bapa berdoa ya Tuhan, Bapa minta ya Tuhan, biar Roh-Mu ada di tengah-tengah kami, biar hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada ya Tuhan. Biar hadirat-Mu, Roh-Mu yang kudus, itu yang menyeliputi kami semua, itu yang melingkupi kami semua. Dan hamba percaya hari ini ada Roh Tuhan dalam hidup setiap kami, maka kami akan bisa merasakan Engkau, kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Dan hari ini ya Tuhan, bicara ya Roh Kudus, buat kami mengerti dan buat kami paham akan isi firman Tuhan. Buat kami mengerti apa yang harus kami lakukan hari-hari ini. Buat kami mengerti tepat seperti apa yang menjadi kehendak hati Tuhan. Dan hari ini kami berdoa Tuhan, turunkan roh hikmat, wahyu, dan pengertian di tengah-tengah kami. Buat kami mengerti akan firman Tuhan. Buat kami mengerti akan rema Tuhan. Karena kami tahu kebenaran Tuhan itu yang memerdekakan setiap kami. Dan hari ini kami percaya Tuhan, sekali lagi kami mau terima rema yang dari-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Dan semua yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Shalom saudara. Kali ini kita SRK juga tidak bisa kumpul bersama-sama, tapi mari kita terus berdoa bulan depan biar Tuhan membuat mujizat. Bulan depan kita bisa kembali lagi bersama-sama kebaktian di Jakarta dan kita sama-sama sekali lagi menikmati akan berkat Tuhan yang ajaib. Nah, saudara, hari ini ada pesan Tuhan yang tiba-tiba Tuhan taruh dalam hidup
saya. Dan Tuhan berikan judul yaitu fight. Saya beberapa hari ini saya dengan junior dan beberapa orang saya tahu dari banyak gereja juga melakukan yang sama. Kita tidak pernah berhenti berdoa untuk Indonesia. Kita tidak pernah berhenti hanya sekedar menunggu akan apa yang terjadi. Tapi kita semua fight back. Kita semua melawan balik. Bukan melawan manusia, tapi kita melawan penguasa-penguasa di udara. Kita melawan semua rasa sakit penyakit. Karena kita percaya Jehovah Rafa itu yang akan terjadi atas Indonesia. Dan hari-hari ini itulah yang Tuhan ajarkan dalam hidup saya. Hari itu Tuhan berkata, nah ada banyak tipe macam peperangan. Tapi salah satunya adalah peperangan dengan pujian dan penyembahan. Mari kita buka sama-sama di 2 Tawarikh 20. Ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. 2 Tawarikh 20. Ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Hari itu dalam terjemahan NIV dikatakan, so he decided to seek the Lord's advice. Hari itu Yosafat memutuskan dalam ketaatan takut, dalam kondisi gentar, dalam kondisi dia begitu ketakutan. He decided, dia memilih untuk mencari nasihat Tuhan. Saudara, hari itu Yosafat begitu ketakutan dan begitu banyak pasukan yang mau menyerang Yosafat. Tapi hari itu dalam ketakutannya, Yosafat tetap memilih untuk mencari Tuhan. Saudara, seringkali dalam ketakutan kita, ketika kita takut dengan kondisi terhimpit, yang kita cari adalah nasihat dari manusia, yang kita cari nasihat dari pendeta, maupun dari nabi, maupun dari siapapun itu. Tapi saudara, yang harus diperbaiki adalah sikap hati kita. Kita harus pastikan hati kita mencari Dia terlebih dahulu. Kita harus pastikan hati kita, sikap hati kita adalah mencari akan nasihat Tuhan. Dan saudara, hari itu Tuhan Yosafat juga memerintahkan untuk seluruh Yehuda berpuasa. Saya pernah baca buku dari Pastor Adibule, pendeta Afrika, saudara. Dan dia punya judul buku yang sangat bagus. Dia tulis tentang The Secret of Prayer and Fasting. Di buku itu tertulis akan semua pengalaman dan pengajaran di firman tentang berpuasa dan berdoa. Dan hal itu jelas ditulis di buku itu. Dia berkata Daniel, Ezra juga adalah orang yang ketika mereka mencari akan direction, akan mencari akan nasihat, mereka sedang mencari akan sebuah hal yang bisa akhirnya memutuskan akan sesuatu keputusan dalam hidup mereka maupun bangsa mereka. Yang mereka lakukan adalah berdoa dan berpuasa. Dan hari itu apa yang Yosafat lakukan adalah mereka suruh semua orang berpuasa. Karena mereka tahu itulah titik di mana mereka harus merendah di hadapan Tuhan. Titik di mana mereka mencari Tuhan dengan berpuasa, dengan berdoa. Dan berpuasa itu bukan hal yang simpel maupun sederhana. Tapi sesungguhnya berpuasa adalah ketika kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Dan mencari akan divine direction yang kita perlukan. Hari ini saya tidak tahu apakah saudara sedang mencari akan sebuah tujuan atau saudara sedang mencari akan sebuah keputusan-keputusan penting dalam hidup. Tapi saya berdoa kalau engkau sedang waktu-waktu engkau sedang ada dalam kondisi engkau sedang butuh akan jawaban kemana yang harus kau pilih. Saudara, saya berdoa kau pilih untuk cari Tuhan terlebih dahulu. Cari Tuhan, puasa, berdoa dengan serius. Saudara, berpuasa itu bukan hal yang simple. Berpuasa bukan hal yang cuma sekedar berpuasa. Tapi berpuasa adalah sebuah tindakan di mana kita merendah di hadapan Tuhan. Kita meninggalkan keinginan daging kita. Dan kita memilih untuk merendah dan menghadap kepada Tuhan. Dan mencari akan sebuah nasihat Tuhan. Dan hari itu 2 Tawarikh 20 ayat ke-13. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan. Juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Kalau dalam terjemahan NIV dikatakan all the men of Judah.
were standing before the Lord along with their infants, wives, and children. Hari itu yang berdiri, yang berkuasa, bukan hanya cuma para pemimpin, jenderal maupun imam pada waktu itu. Tapi hari itu dikatakan semua keluarga mereka, termasuk istri, anak-anak, dan bahkan balita, bayi, infants. Mereka semua satu keluarga berdiri buat bangsa mereka karena mereka tahu ini adalah sebuah peperangan yang mustahil. Ini terlalu besar buat Yosafat, ini terlalu besar buat Yehuda. Dan mereka berkata ini Goliat dalam hidup mereka. Tapi hari itu semuanya berdiri dan semuanya bangkit. Mereka bangkit berdiri buat bangsa mereka. Mereka berdiri buat keluarga mereka. Saudara, bukankah hari-hari ini adalah waktu di mana seharusnya kita berdiri buat bangsa kita? Bukan cuma para pendeta, bukan cuma para pemimpin yang seharusnya berdiri buat bangsa. Tapi kita semua sebagai keluarga Kristus, kita harus berdiri buat Indonesia dan buat dunia ini. Kita harus berdiri, kita harus berpuasa, kita menghadap ke Tuhan dan berkata, Tuhan, tolong bangsa kami. Tolong bangsa kami. Karena saudara, ini yang saya percaya, hanya satu sentuhan tangan Tuhan mampu menyembuhkan bangsa kita dan bahkan dunia ini. Tapi sekali lagi, bukan hanya para pemimpin, bukan hanya pendeta yang berdiri. Tapi kita semua sebagai keluarga kita harus berdiri. Kalau saudara punya anak di rumah, ajari mereka untuk berdoa buat bangsa mereka. Kalau saudara punya bahkan bayi, ya saudara pikir mereka nggak ngerti apapun. Saudara, tapi pastikan mereka mengerti untuk berdiri buat Indonesia. Ajak mereka berdoa, ajak mereka berkumpul. Ajak mereka meskipun mereka mainan, tapi buat telinga mereka mendengar bahwa orang tua mereka berdiri buat bangsa. Dan itu akan masuk ke alam bawah sadar anak itu. Dan percayalah dia akan tumbuh menjadi anak yang benar-benar akan berdiri buat bangsa Indonesia. Tapi saudara, hari itu Yosafat juga berdiri di atas perjanjian. Kalau saudara baca akan terus kisahnya terus ke bawah, maka saudara akan mendengar, akan melihat bagaimana Yosafat berkata, Tuhan, Engkau pernah berjanji kepada Israel, Engkau pernah janji kepada Abraham, dan hari ini aku angkat perjanjian itu di hadapan Tuhan. Dan ketika Yosafat berdiri di hadapan Tuhan, dia berdiri di atas perjanjian Tuhan. Dia berdiri, maka ada the power of covenant itu yang terjadi. Dan hari itu Tuhan merespon. Hari itu Tuhan menjawab melalui orang biasa. Dari tengah-tengah kerumunan orang Yehuda, satu orang berkata, Tuhan berkata kepadaku. Dan hari itu seorang Yosafat, seorang raja yang berbeda. Ketika Raja Ahab memilih untuk menampar Nabi Mika, dia tidak mau mendengarkan perkataan dari Nabi itu karena kesombongannya. Seorang Raja Yosafat, dia memilih untuk merendah dan dia mendengarkan suara Tuhan melalui siapapun itu. Saudara, bukan berarti kita tidak boleh mendengar akan perkataan Nabi maupun hamba Tuhan. Kita boleh mendengar, karena bisa saja Tuhan berbicara lewat mereka. Tapi respon hati kita saat pertama kali kita ketakutan, harus tetap mencari Tuhan dan mencari akan firman dan nasihatnya. Dan hari itu Yosafat lakukan itu dan Tuhan menjawab melalui orang biasa. Tapi hari itu respon Yosafat begitu luar biasa. Ketika dia mendengar akan firman Tuhan, dia berlutut, mukanya menyentuh tanah dan mereka mulai menyembah dan memuji Tuhan. Mungkin itu hanya sebuah perkataan, tapi Yosafat tahu itu bukan perkataan yang biasa. Yosafat tahu itu perkataan Tuhan dan apapun yang Tuhan katakan, itu yang akan jadi kenyataan. Dan hari itu Yosafat benar-benar menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Dengan seperti orang yang sudah menerima akan perjanjian itu. Seperti orang yang sudah menerima akan berkat Tuhan itu. Seperti orang yang sudah menerima akan deklarasi yang dari Tuhan. Dan hari itu, dan menurut saya itu salah satu faktor kenapa kerajaan Yosafat bisa menjadi begitu aman. Karena ada begitu banyak raja yang memilih untuk membelot dari Tuhan. Tapi Yosafat memilih untuk mendengarkan suara Tuhan. Dan dia menjadi orang yang benar-benar mengerti bahwa perkataan Tuhan itu tidak pernah main-main. Perkataan Tuhan selalu ya dan amin. Dan hari itu inilah firman Tuhan. Ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-17 saya terjemahkan dari NET. Firman Tuhan berkata, janganlah takut dan janganlah panik. Itulah kenapa kalau saudara mungkin hari ini sering kali lihat hashtag stay cool, stay care. Karena firman Tuhan berkata, janganlah takut dan janganlah panik. Karena besarnya pasukan musuhmu. Karena peperangan ini bukan punyamu, tetapi punya Tuhan. For the battle
is not yours, but God's. Bahwa pasukan dan bergeraklah melawan mereka ketika mereka jalan di pendakian Ziz. Dan kamu akan menemukan mereka di ujung jurang di depan gunung Yeruel. Tetapi kamu tidak akan berperang dalam peperangan ini, tapi berdiri di posisimu dan lihat Tuhan akan membebaskan engkau. Jangan takut dan jangan panik. Majulah besok bersama dengan pasukanmu, karena Tuhan ada bersamamu. Hari itu firman Tuhan berkata, janganlah takut, janganlah panik. Stay cool, stay calm. Tapi Tuhan berkata, peperangan ini bukan punyamu, tapi ini peperangan punyaku. Tapi saudara, bukan berarti hari itu Tuhan berkata, Tuhan tidak pernah berkata kepada Yosafat, pergilah nak, janganlah kau datang ke peperangan, ngumpetlah, kau bersembunyi saja di rumahmu, kau tidak perlu pergi kemanapun, biar aku saja yang menghadapimu. Tapi hari itu Tuhan firman-Nya berkata, ambil posisimu, tetap jalan, bawa pasukanmu, dan hadapi mereka. Saudara, Tuhan kita tidak pernah mau merusak mental kita. Tuhan kita tidak pernah ajari kita untuk lari, tapi Tuhan ajari kita untuk menghadapi. Meskipun ujungnya Tuhan yang akan berperang bagi kita, tapi Tuhan kita tidak pernah ajari kita untuk lari dan tidak do nothing dan tidak lakukan apapun. Dan kita berkata, oh ini kan peperanganmu, Tuhan. Enggak. Tapi Tuhan berkata, nak, memang ini peperangan punyaku, tapi engkau harus tetap maju. Ada bagianmu yang harus engkau tetap lakukan, yaitu engkau maju dan hadapi musuh-musuhmu. Saudara, dan hari itu Tuhan melakukan bagiannya. Tuhan melakukan bagiannya. Saudara, inilah yang terjadi. Ketika hari itu Yosafat keluar dari tempatnya, dia mulai dengan pujian dan penyembahan. As they march, dia jalan dengan semua pasukannya. Mereka berbaris, mereka maju, mulai mendekat ke arah peperangan, ke tempat peperangan itu. Mereka tidak berhenti untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Bahkan dikatakan, they shout, they praise, they loudly praise the Lord. Mereka itu nyanyi dengan suara yang keras. Mereka nyanyi bukan dengan suara yang kecil, tapi mereka nyanyi dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang. Mereka memuji Tuhan. Bahkan ketika mereka jalan, mereka terus sembah Tuhan. Dan inilah yang terjadi di ayat yang ke-22. When they begin to shout and praise, ketika mereka mulai berteriak dan menyembah Tuhan, the Lord suddenly attacked the Ammonites, the Moabites, and men from the Mount Seir who were invading Judah, and they were defeated. Ketika mereka mulai menyembah Tuhan, disitulah Tuhan suddenly attack. Secara tiba-tiba Tuhan menyerang musuh. Dan hari itu firman Tuhan berkata, and they were defeated. Mereka semua menjadi kalah. Hari itu penyembahan dan pujian mereka naik, dan itu menggerakkan hati Tuhan. Itu membuat seperti tahta Tuhan turun. Dan hari itu Tuhan sebagai hakim, Tuhan sebagai raja, tapi juga Tuhan sebagai panglima besar agung. Dia berperang bagi kita. Saudara, betapa ajaibnya sebuah kekuatan pujian dan penyembahan. Dan hari itu, inilah yang terjadi. Tuhan membuat Bani Amon dan Moab menyerang orang-orang pegunungan Seir. Dan ketika mereka menyerang orang-orang Seir sampai habis, Tuhan membuat Bani Amon dan Moab saling membunuh satu dengan yang lain. Dan ketika mereka mulai saling membunuh satu dengan yang lain, dan semuanya mati, dan tidak ada satupun yang tersisa. Saudara, dan ini terjadi bahkan sebelum bangsa Yehuda, sebelum Yosafat sampai ke tempat peperangan. Dan ketika mereka sampai, dan ketika mereka lihat di tempat peperangan itu, yang tersisa hanyalah tubuh manusia yang sudah mati, dan tidak ada no survivor at all. Tidak ada satupun orang yang hidup. Dan yang tersisa adalah sisa jarahan. Dan hari itu ketika mereka lihat akan itu, mereka bersuka cita. Karena mereka tahu Tuhan yang mereka sembah, Tuhan yang mendengar akan praise mereka, Tuhan yang mendengar akan worship dari mereka, itu yang menghabisi semua musuh di depan mereka. Dan hari itu mereka menjarah. Mereka jarah semuanya. Dan mereka harus menjarah 3 hari lamanya. Karena begitu banyak. Tapi saudara tahu apa yang mereka lakukan setelah itu? Setelah mereka menjarah, mereka tidak langsung pulang dan mengklaim kemenangan mereka. Mereka tahu diri dan mereka kembali lagi menyembah Tuhan.
Mereka pergi ke tempatnya namanya lembah pujian. Disitulah mereka menyembah Tuhan. Mereka menaikkan dengan suara yang keras. Baru setelah itu mereka pulang dengan kondisi yang sama. Mereka tetap menyembah Tuhan yang hidup sampai mereka pulang. Saudara, saya pribadi, saya pernah ke tempat yang namanya lembah pujian. Mungkin tidak banyak orang yang trip ke Israel pergi ke tempat yang namanya lembah pujian. Saudara, ketika terakhir kali kami pergi ke lembah pujian, kondisi suasana awan itu begitu mendung dan hampir hujan. Tapi hari itu Tuhan berkata, sembah Tuhan, nak sembah Tuhan. Dan hari itu ketika kita mulai menyembah Tuhan, dan ketika tiba-tiba hadirat Tuhan turun, sudah saya lihat, kalau sekarang kau yang ikut pergi dengan saya di Israel, kau lihat bagaimana awan gelap itu menyingkir dan tiba-tiba langit menjadi cerah. Saudara, penyembahan kita itu bukan sekedar nyanyian, tapi penyembahan kita itu seperti naik menjadi dupa yang harum, dan itu terdengar bahkan sampai di surga. Saudara, dari hari itu mereka mulai dengan pujian dan penyembahan. Mereka jalan, mereka perang dengan pujian dan penyembahan. Tapi mereka akhiri juga dengan pujian dan penyembahan. Jadi secara technically, yang Yosafat lakukan adalah cuma pujian dan penyembahan. Tapi hari itu bukan cuma sekedar pujian dan penyembahan. Tapi hari itu pujian penyembahan mereka menggerakkan Tuhan dan membuat kemenangan besar terjadi dalam hidup Yosafat dan bangsa Yehuda. Saudara, hari ini kalau engkau perlu kemenangan yang dari Tuhan, engkau perlu peperangan besar dalam hidupmu, keluarkan pujian dan penyembahan itu dari hidup. Maka engkau akan lihat pujian dan penyembahanmu itu akan menggerakkan hati Tuhan. Karena engkau menyembah dengan roh dan kebenaran. Engkau menyembah Dia, dan itu akan membuat tahta Tuhan turun. Dan hari itu panglima besar aku akan datang dan berperang bagi kita semua. Mari kita berperang dengan cara yang berbeda. Mari kita berperang dengan pengertian yang berbeda. Kita menyembah Tuhan dengan cara dan pengertian yang berbeda. Jangan lagi kau pikirnya sekedar penyembahan dan pujian. Tapi saudara, ada sebuah senjata yang paling ajaib di mulut setiap kita. Adalah ketika kita menyembah dan memuji nama Tuhan. Disitulah peperangan kita akan dimenangkan oleh Tuhan. Saya suka perkataannya. Hari itu ada sebuah gereja yang membuat lagu. Jadi kata-kata lirik itu dia berkata, my weapon is my melody. Senjataku itu adalah pujian dan penyembahan. Sehingga kau berkata, aku gak punya kekuatan apapun, gak punya urapan. Sehingga kau punya senjata yang paling ajaib, yaitu adalah penyembahan dan pujian yang akan keluar dari mulut. Jangan pernah malu kalau ada orang berkata, kenapa sih nyanyi harus keras-keras? Kenapa sih nyanyi harus sungguh-sungguh? Saudara, jangan pernah malu, tapi beritahukan dia cerita tentang ini. Kasih tahu dia bahwa Yosafat memenangkan peperangannya hanya dengan pujian dan penyembahan. Maka pujian dan penyembahan bukan hanya bisa dianggap sepele. Tapi pujian dan penyembahan adalah senjata yang mematikan bagi iblis. Senjata yang mematikan bagi Goliat dalam hidupmu. Karena ketika engkau menyembah, engkau turunkan tahtanya, dan panglima besar agung itu yang akan berperang bagi engkau, dan kemenangan itu yang akan jadi dalam hidupmu. Semustahil apapun Tuhan bisa buat itu menjadi mungkin, dan Dia akan berperang bagi kita. Tapi bagian kita adalah sing our praise very loudly. Saya jangan cuma kau sekedar nyanyi, sekedar pelan, kau malu dengan suara, tapi nyanyi dengan keras, nyanyi dengan sebuah confidence, karena kau tahu ada Tuhan yang akan mendengar pujian dan penyembahan. Tapi saudara, mungkin kau berkata, tapi caranya gimana? Seringkali aku menyembah, tapi kok nggak ada apa-apa. Aku seringkali menyembah, tapi nggak ada apa-apa. How? Caranya bagaimana sebuah penyembahan kita bisa naik di hadapan Tuhan dan menggerakkan hati Tuhan. Yohanes 4 ayat ke-23 sampai ayat ke-24. Dalam The Living Bible dikatakan, for it's not where we worship that counts, but how we worship. Firman Tuhan jelas berkata, bukan tentang di mana, not where, but how. Bukan tentang di mana engkau menyembah Tuhan. Saudara, hari-hari ini kita sedang sulit, kita sedang tidak bisa menyembah Tuhan di gereja.
tentang di mananya itu tidak dihitung. Tapi bagaimana kita menyembah Tuhan, itu yang dihitung. So, engkau tidak perlu menyembah Tuhan hanya di gereja. Engkau bisa menyembah di rumah. Kalau mungkin bahkan saya sedang mandi, saya tetap bisa menyembah Tuhan. Saudara mungkin dimanapun di mobil, aku tetap bisa menyembah Tuhan. Dan it doesn't matter. Karena tempat tidak pernah dihitung oleh Tuhan. Tapi yang dihitung adalah bagaimana cara kita menyembah Tuhan. Bagaimana cara kita menyembah Tuhan. Ayat selanjutnya dikatakan, is our worship spiritual and real? Firman Tuhan berkata, apakah penyembahan kita itu benar? Apakah penyembahan kita itu dengan roh dan kebenaran? Karena di surga, ketika orang menyembah, mereka menyembah dengan melempar mahkota mereka. Tapi kita di dunia, ketika kita menyembah, kita dengan mencari mahkota. Dan itu sangat berbeda. 24 tua-tua yang di surga ketika mereka menyembah, mereka lempar mahkota. Tapi kita di surga, di bumi ini, seringkali kita menyembah dengan mencari akan mahkota. Mahkota berbicara tentang berkat, keinginan-keinginan pribadi kita, kedagingan kita. Tetapi ketika kita lakukan itu, maka tidak akan pernah klik. Surga dan bumi tidak akan pernah menyatu, karena cara kita menyembah itu salah. Yang di surga mereka menyembah dengan melempar mahkota mereka. Tapi seringkali kita di bumi ini, kita melakukan dengan mencari mahkota itu. Ketika kita menyembah dengan mencari mahkota kita menyembah karena kita punya keinginan. Percayalah, tahta Tuhan tidak akan pernah turun di tengah-tengah kita. Ketika kita punya motivasi yang salah, percayalah, roh Tuhan tidak akan pernah turun, hadiratnya tidak akan pernah turun di tengah-tengah kita. Tapi hari ini saya berdoa, mari kita sembah Tuhan dengan kondisi kita melempar mahkota kita. Bukan kita mencari mahkota, bukan kita menyembah dengan maksud tertentu sesuai keinginan kita. Tapi kita sembah Tuhan dengan kondisi kita lempar mahkota kita di hadapan Tuhan. Nah, itu firman Tuhan juga berkata, for God is spirit, and we must have His help to worship as we should. The Father wants this kind of worship. Dikatakan karena Tuhan, karena Allah itu roh, maka kita perlu bantuan roh Allah, Roh Kudus, untuk supaya kita bisa menyembah dengan benar. Karena inilah tipe penyembahan yang Tuhan cari. Sebuah penyembahan bukan keinginan kita sendiri, tapi sebuah penyembahan karena kita dibantu oleh Roh Kudus. Karena yang paling tahu roh Allah itu Roh Kudus. Yang paling tahu keinginan roh Allah itu Roh Kudus. Dan kita perlu bantuan Roh Kudus supaya kita bisa menyembah dengan benar. Dan itulah kenapa pentingnya buat kita hidup dalam roh dan bukan dengan kedagingan. Karena roh yang kuat akan membuat kita menyembah dengan benar. Dan ketika kita menyembah dengan Tuhan, tahta Tuhan itu akan turun. Dan sesuatu itu akan terjadi. 1 Korintus 2 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-13. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh roh, sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia, selain roh manusia sendiri yang ada dalam dia. Demikian pula lah, tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. His Spirit teach, His Spirit searches us. His Spirit searches out and show us all of God's deepest secret. Rohnya mencari, menyelidiki, dan menyatakan kepada kita segala rahasia Allah yang paling dalam. Dan kalau kita menyembah dengan benar,
maka rahasia Allah itu yang akan dibukakan kepada kita. Bukan hikmat manusia, bukan pewahyuan manusia, tapi pewahyuan hikmat yang dari Allah itu sendiri. So we use the Holy Spirit's word to explain the Holy Spirit facts. Kita memakai perkataan-perkataan dari Roh Kudus untuk menjelaskan fakta-fakta daripada Roh Allah sendiri. Saudara, kalau kita tidak minta bantuan Roh Kudus untuk memberikan kata-kata yang tepat, sesungguhnya itu begitu sulit untuk menerjemahkan apa yang Tuhan maksud buat kita. Sudah seringkali di roh saya bisa menangkap apa yang Tuhan mau, tapi di mulut seringkali susah untuk keluar. Saya tahu, tapi saya tidak bisa menemukan kata-kata yang tepat. Tapi ketika Roh Kudus yang memberikan kata-kata itu, maka itu akan menjelaskan dengan sangat pas, dengan sangat jelas. Dan saudara bisa dapatkan dari mana? Saudara dapatkan dari Alkitab yang saudara punya hari ini. Saudara, tapi hari ini, sekali lagi, kita menyembah bukan cuma sekedar dengan suara yang keras, tapi harus dengan sikap hati yang benar. Saat kita menyembah bukan dengan kekuatan manusia kita, tapi manusia roh yang ada di dalam kita. Saudara, dan ketika roh itu membuat kita menyembah sesuatu dan itu keluar dari hidup kita, itu akan membuat penyembahan kita benar di hadapan Tuhan. Dan ketika penyembahan kita benar, titiknya adalah ketika kita melemparkan mahkota kita di hadapan Tuhan. To a point where you throw your crown to the altar. Ketika titik di mana engkau ambil mahkotamu dan engkau lempar di hadapan Tuhan. Dan itu adalah penyembahan yang sejati. Pada awalnya mungkin Tuhan akan membiarkan kita untuk menyembah karena agenda kita sendiri, karena motivasi kita sendiri. Tapi saudara, itu proses pembelajaran. Tuhan akan membiarkan kita menyembah Dia supaya kita mendapatkan berkat. Tapi saudara, jangan berhenti sampai di situ. Kita ayo terus maju sampai kepada sebuah titik di mana kita menyembah bukan karena berkat, tapi karena kita berkata, Tuhan, karena Engkau layak untuk kita sembah. Tuhan, karena aku hanya ingin memuliakan Engkau. Di sebuah titik di mana Engkau lepas mahkotamu dan Engkau berkata, Tuhan, aku menyembah, aku tidak mau apapun. Yang aku mau adalah menyenangkan hatimu. Aku tidak mau fokus kepada musuh-musuh yang sedang makan satu meja dengan aku. Tapi aku mau fokus kepada yang mengundang pesta dalam hidupku. Aku mau fokus kepada penciptaku. Aku mau fokus kepada rajaku. Aku mau fokus hanya kepada Tuhanku. Dan aku menyembah bukan karena berkat, bukan karena aku ingin sesuatu, tapi aku mau menyembah karena memang aku hanya ingin memuliakan Engkau. Nah, ketika saudara itu keluar di hatimu, itu akan kau sedang melepaskan mahkotamu dan kau sedang melemparkannya di bawah kaki Tuhan. Saudara, ketika kita ada di titik itulah tahta Tuhan akan turun. Dan ketika tahta Tuhan turun, Raja, Hakim, Panglima besar kita akan turun dan berperang. Saudara, hari ini saya mau berdoa. Jangan biarkan hidup kita menyembah sekedar menyembah. Tapi mari kita menyembah sampai titik di mana kita lepaskan mahkota kita dan kita lempar di hadapan Tuhan. Dan hari itu yang Yosafat lakukan. Dia menyembah, bukan sekedar menyembah. Dia menyembah dan memuliakan Tuhan. Dan ketika dia lakukan itu, ayat yang kedua Tawarikh 20 ayat yang ke-30 berkata, dan kerajaan Yosafat menjadi aman karena Allahnya mengaruniakan keamanan kepadanya di segala penjuru. Saudara, bolehkah sekali lagi hari ini kita mau baca ayat ini sama-sama? Saudara, akan muncul di layar saudara. Saya tulis akan sebuah deklarasi dari firman ini. Tapi kita baca dengan berbeda. Kita mau berkata, dan amanlah hidup, sebut namamu. Dan amanlah hidup Desa Gloria Purnama dan bangsa Indonesia
karena Allahnya mengaruniakan keamanan kepadanya di segala penjuru. Mari sekali lagi katakan dengan iman, sebut namamu dengan jelas. Jangan hanya berkata yang hanya dengan suara yang kecil, tapi deklarasikan dengan suara yang keras, dengan sebuah iman, dengan sebuah percaya. Dan saya berdoa ini akan jadi dalam hidup kita dan bangsa Indonesia. 1, 2, 3. Dan amanlah hidup Hadasa Gloria Purnama dan bangsa Indonesia, karena Allahnya mengaruniakan keamanan kepadanya di segala penjuru. Dan hari ini Tuhan, kami mau percaya ada sekali lagi cara pikir kami yang dibenarkan. Dan hari ini kami mau sembah Engkau. Bukan hanya sekedar kami ingin berkat, bukan hanya sekedar kami ingin memenangkan peperangan, tapi kami mau sembah Engkau karena Engkau layak untuk kami sembah. Ya Tuhan Yesus, tembang tata kudus-Mu, ku temukan jantung hatimu. Ya Tuhan Yesus, sebagai upaya harum persembahanmu, dan ku cium kaki rajaku. Ku hampiri tempat tata kudus-Mu, ku temukan jantung hatiku. Harapan sebagai upaya harum persembahan, dan ku cium kaki raja. Sekali lagi keluar dari hatimu, teman kataku, sakarara jantung hatiku. Ya Tuhan, ya Tuhan, supaya harum persembahan, dan ku cium kaki raja. Sakarara pasyakara, yarara sakarara pasyakara. Tuhan, buat hari ini kami menyembah Engkau dengan benar, ya Tuhan. Jangan biarkan kami menyembah Engkau dengan seadanya, ya Tuhan. Tapi buat hari ini kami menyembah Engkau dengan rajam kebenaran. Tuhan, buat sikap hati kami benar di hadapan-Mu, ya Tuhan. Buat kami menyembah bukan dengan mencari mahkota, tapi buat kami menyembah dengan kami melempar mahkota kami, ya Tuhan. Buat kami bisa meletakkan semua keinginan bagi kami. Buat kami menyembah bukan hanya sekedar berkat, ya Tuhan, tapi buat hari ini kami menyembah Engkau karena kami hanya ingin memuliakan dan menyenangkan hati-Mu, ya Tuhan. Yarara basya, sakarara basakarara basya, yarara basya, yarara basya, asyikara
Hari ini hamba berdoa, Tuhan. Dimanapun kami berada, Tuhan. Hamba tahu Engkau ada di tengah-tengah kami. Buat kami bisa menyembah Engkau dengan roh dan kebenaran. Ajari kami Roh Kudus. Ajari kami Roh Kudus. Ajari kami untuk menyembah dengan benar. Ajari kami Roh Kudus. Dan biar tahta Tuhan turun di tengah-tengah kami. Dan Panglima Besar Agung itu yang akan datang dan berperang bagi kami. Hari ini hamba berdoa ya Tuhan. Indonesia ada dalam tangan-Mu yang sempurna. Peperangan apapun yang hari ini kami sedang hadapi, kami akan lawan dengan pujian dan penyembahan ya Tuhan. Kami tidak akan biarkan iblis membungkam mulut kami. Tapi kami akan terus menyembah Engkau dengan suara yang keras, dengan roh dan kebenaran. Kami akan menyembah Engkau sampai sesuatu itu terjadi. Kami tidak akan pernah berhenti sampai suddenly Engkau Tuhan yang akan berperang bagi kami, dan kemenangannya akan menjadi bagian kami. Dan kami tahu ya Tuhan, kami tahu Tuhan, semua pujian dan penyembahan kami akan terus naik dan menjadi dupa yang lalu di hadapan-Mu suddenly. Yes Lord, Jesus name. Suddenly, a touch from heaven. Yeah, Tuhan. Jesus came and set me free. Ya kami percaya Tuhan. From heaven. Ya Tuhan Yesus. Suddenly. Sekali lagi keluar dari hatimu. Suddenly a touch from heaven. Jesus came and rescued. Ya Tuhan, ya Tuhan. Suddenly a touch from heaven. Yes sir, Jesus came and set me free. Ya Tuhan. Suddenly a touch from heaven. Ya Tuhan, Jesus came and rescued. Engkau datang dan tolong kami Tuhan. A touch from heaven. Jesus came, set me free. Mari angkat tanganmu di tempatmu masing-masing. Maka hari ini ada kekuatan roh yang mau menyembah dalam roh dan kebenaran. Turunlah setiap kami ya Tuhan. Dan hari ini kami tahu, ketika kami menyembah Engkau suddenly, roh-Mu yang akan turun dan akan memberi kemenangan dalam hidup setiap kami. Suddenly, Engkau Tuhan yang akan memenangkan peperangan kami. Dan hari ini kami berkata ya Tuhan, tidak akan menjadi lesu di antara kami. Kami akan menjadi kuat. Kami menjadi kuat. Dan kami tidak akan pernah berhenti untuk menyembah sampai sesuatu itu terjadi. Terima kasih Tuhan ya Roh Kudus. Dan hamba percaya Indonesia ada dalam tangan-Mu yang sempurna. Indonesia ada dalam tangan-Mu yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang sepakat sama-sama katakan amin, amin, amin. God bless you, Tuhan Yesus memberkati.